Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini sama gue Eko Prasetyo. Gua Muhammad Hafiz Syahri. Nah, di sini kita mau bahas soal bisnis. Temanya itu tentang pengalaman menggunakan teknologi dalam menjalankan bisnis. Nah, di sini bisa dikenalkan dulu kepada teman-teman. Mana? Hey, halo semuanya. Nama gua Muhammad Hafiz Syahri, akrab dipanggil Alfi. Saat ini gua mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, semester 7. Ya, Ya, itu cukup ya? cukup lah mungkin. Berarti langsung aja ya, gue tanya nih soal tentang teknologi dalam menjalankan bisnis ya. Oke, pertanyaan pertama tuh bisa dijelasin nggak sih usaha yang sekarang dijalanin atau yang pernah dijalanin dulu? Sekarang atau pernah? Kalau yang pernah sih mungkin banyak kali ya. Yang sekarang aja ya. Ya, oke. Sekarang ini gua lagi jalanin usaha online shop, penjualan online. Produknya sih ada banyak, mulai dari parfum, saffron, baju lotion, dan lain-lain gitu. Dan gue mau masarkannya tuh di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada gitu. Itu sih. Oke, banyak juga ya. Terus sekarang udah berapa lama nih? Terus kenapa juga milih e-commerce kayak Shopee, Tokped itu alasannya apa? Kalau berapa lama, kurang lebih setahun jalan 2 tahun kalau nggak salah ya. Masih baru ya? Iya, masih kehitung baru, setahun jalan 2 tahun. Alasan gua milih e-commerce karena di zaman sekarang ini ya, zaman digital gitu, modern, apalagi semenjak pandemi kan, kita masyarakat Indonesia tuh lebih banyak belanja online. Apalagi e-commerce Shopee dan Tokopedia yang belakangan ini lagi naik gitu. Dan ya itu peluangnya sangat besar di situ. Terus lu bisa bandingin nggak sih antara e-commerce yang satu dengan e-commerce yang lain? Perbandingan e-commerce, Misalnya aja nih kayak Shopee sama Tokped deh, Tokopedia. dari Shopee sama Tokped. Kalau menurut gue nih ya, berdasarkan pengalaman gue pribadi sejauh ini, gue banyaknya penjualan tuh di Shopee. Karena apa? Pertama yang gue rasakan tuh, Shopee itu dia mudah untuk membuka toko bagi semua orang, bagi kita-kita yang ingin membuka toko online di e-commerce, khususnya di Shopee itu mudah dibanding Tokopedia. Lalu untuk produk, sebenarnya Tokopedia itu lebih ketat menurut gua. Jadi Kenapa tuh? dia tuh kayak apa ya? Kalau kita memasarkan produk, di verifikasi itu lebih lama di Tokopedia dibanding Shopee. Nah, makanya kita lihat kan kalau kita buka Shopee belanja produk A itu yang keluar tuh banyak banget. Karena Shopee tuh gampang langsung menjualnya. Sedangkan Tokopedia harus diverifikasi dulu. Jadi itu selama lu pakai e-commerce nih, manfaat apa sih yang lu dapet gitu, terutama dari penjualan? Manfaat pertama, kalau kita berjualan di sosial media dan lain-lain itu kan kita mencari pelanggan. Sedangkan kalau di e-commerce mereka yang mencari kita gitu. Jadi mereka mau nyari apa, itu nanti toko kita, produk kita udah ada di situ. Jadi salah satu manfaat utamanya itu ya, jadi kita nggak perlu nyari lagi, jadi mereka yang datang kepada kita. Lalu fasilitasnya kayak udah lengkap banget sih. Misalkan kita ngeliat toko, klik langsung beli, bayar tuh udah memudahkan lah. Jadi mereka nggak perlu transfer ke rekening kita nggak perlu ngecek lagi. Itu sangat memudahkan sekali. Oke, bagus sih, benar. Kayak lebih memudahkan kita juga untuk para pengguna yang sering belanja juga. Terus menurut lu nih, apa sih yang bisa diambil dari ke e-commerce tuh, kayak misalnya poin kelebihan dan kekurangan mereka? Ambil contoh aja kayak tadi Shopee sama Tokped, masing-masing kekurangan dan kelebihannya itu apa? Masing-masing taman ya. Nah, kalau di Shopee seperti yang gue bilang tadi, kita gampang membuka akun jualan. Nah, tapi kebalikannya, dengan gampangnya itu banyak ini nih penjual-penjual fiktif dan penipu-penipu yang merugikan pembeli gitu. Yang kalau kita mau beli tuh kita bisa rugi karena produknya KW lah, entah produknya nggak sesuai dengan yang dijual lah, seperti itu
kalau dari segi tadi ya kemudahan buka akun dan juga jadi kekurangannya banyak penipu gitu. Lalu dari Shopee dan Tokopedia, dia itu dari fitur promosi, kita pernah lihat nggak di Shopee itu kayak ada harga coret? Iya, Kan iya. harga normalnya 300.000, Ah. dicoret jadi 150.000. Itu di Shopee semua seller bisa kayak gitu, tapi kalau di Tokopedia nggak semuanya bisa. Nah, Jadi Tokopedia cuma bisa penjual yang dari official store. Jadi itu benar-benar resmi dari officialnya. Jadi selain official tuh paling namanya itu power merchant, itu dia nggak bisa, itu penjual biasa. Nah kalau di Shopee mulai dari Shopee Mall, dari official, dari star seller, bahkan penjual biasa tuh dia bisa buat harga coret. Itu dari fitur promosi ya, Shopee dan Tokopedia. Paling ya cukup nggak ya? Nah, cukup sih menurut gua, udah cukup banyak juga nih. Terus nih menurut lu nih, pendapat lu ya, e-commerce yang sekarang tuh beda nggak sih sama yang dulu? Yang sekarang dengan yang dulu, sebenarnya dulu kan belum terlalu ini ya, belum terlalu hype seperti sekarang ya. Terlalu booming ya, Iya. kayak sekarang. Perbedaannya sebenarnya namanya e-commerce tuh tujuan dan fungsinya kan sama ya kurang lebih ya. Paling sekarang hanya lebih banyak fitur-fiturnya, lebih nyaman lah, lebih dari segi penampilan dan sebagainya itu lebih nyaman, baik dari pembeli, dari penjual tuh udah nyaman banget dan udah lengkap banget sih paling sekarang. Terutama jadi visual sih, Betul. visual tuh kayak lebih menarik aja. Ya kan dari setiap tahun kan pasti ada aja perubahan-perubahannya kan ya, yang menyesuaikan dengan dengan perkembangan zaman digital dan menyesuaikan dengan kitanya juga nih sebagai customer. Oke, bagus. Terus nih, selama lu pakai e-commerce nih, keluh kesah apa ataupun kesulitan apa sih yang lu alamin selama ini, selama berjualan di e-commerce? Selama berjualan, keluh kesahnya sebenarnya banyak sih ya sebagai penjual tuh. Iya, nggak apa-apa, apa aja. Mulai dari Kasih tahu. kita harus menghadapi pembeli nih, mulai dari calon pembeli dulu yang nanya-nanyanya segala macam itulah. Padahal udah ada di deskripsi produk masih nanya juga. Itu harus sabar banget jawab-jawabnya tuh. Nggak mau baca sih. Betul itu harus sabar banget. Lalu mungkin dari segi harga kita juga harus mikir-mikir banget, karena kan kalau bermain di e-commerce tuh tentunya ada biaya admin ya. Iya. Nah kita harus masukin tuh biaya adminnya berapa persen, jadi kita harus udah hitung-hitungan agar nggak boncos nih nantinya nih. Jadi kita jual belum mikirin biaya admin, ternyata wah nggak ada untung malah rugi. Kebanyakan seller penjual yang baru main di e-commerce tuh gitu, jadi mereka belum tahu nih biaya adminnya berapa, main masukin harga modal apa ngambil untung sedikit, tapi ternyata untungnya justru buat admin, itu kan merugikan juga penjualnya. Lalu keluh kesahnya paling kalau ini ya sama ekspedisi sih. Kadang ekspedisi ada yang lambat, terus ada yang barang sampainya tidak kayak tidak sesuai lah, maksudnya mengalami kerusakan di jalan dan sebagainya. Benar-benar. Kalau ekspedisi mau ngeretur, mau tanggung jawab, itu sih it's okay. Cuman kebanyakan sih beberapa kali tuh nggak ada yang mau tanggung jawab, jadi sellernya yang rugi. Yang rugi. Iya. Udah itu sih. Terus nih, pesan lu atau saran lu sama mereka nih buat para pemula yang mau masarin produknya di e-commerce apa? Buat para pemula, sebenarnya gue juga masih pemula sih ya. Ya, apa-apa. Karena kalau saran berdasarkan yang pengalaman gue pribadi nih, pertama kita banyak-banyak baca dulu tentang masing-masing e-commerce, kebijakannya apa aja, segala macam, mulai dari tadi tuh biaya adminnya berapa, lalu fitur-fiturnya ada apa aja. Kita harus manfaatin betul fitur di setiap e-commerce, soalnya beda-beda di setiap e-commerce. Jadi ada fitur apa yang bisa kita maksimalkan. Lalu tanya-tanya, jangan bosan untuk nanya ke teman, nanya ke saudara, nanya ke forum, ke orang yang nggak kita kenal. Biasanya ada forum nih, forum penjual Shopee, penjual Tokopedia itu ada. Jadi kita nggak boleh nggak boleh bosan untuk belajar. Jadi apalagi masih baru nih, kita harus belajar dulu, jangan langsung asal buka. Pasti. Biasanya kalau orang langsung asal buka tanpa belajar, dia kayak nungguin orderan pertamanya tuh
nggak dapat kayak berapa bulan nggak jebol gitu kan. Akhirnya kalau udah belajar dapat orderan pertama seterusnya mengalir tuh udah enak ya. Jadi intinya baca, tanya, dan belajar. Nah, itu buat kalian yang pemula yang mau masarin produk kalian di Canvas. Oke lah, itu aja mungkin pertanyaan-pertanyaan dari gua. Terima kasih nih buat Sama-sama. waktunya. Oke, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.